Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film terbaru berjudul Ryan yang dibintangi oleh superstar Danus, disutradarai oleh Danus dan ceritanya juga ditulis oleh Danus. Film bergenre aksi ini menjadi film India Tamil terlaris tahun 2024. Tercatat juga sebagai film Tamil sertifikat A terlaris sepanjang masa. Oke, selamat menonton semuanya. Di sebuah desa negara bagian Tamil Nadu, seorang remaja bernama Katapa Ryan memiliki dua adik laki-laki. Ibu Ryan akan melahirkan lagi anak yang keempat. Kedua adik Ryan, Muthuvel dan Manikam, berharap ibu mereka melahirkan bayi laki-laki agar bertambah teman bermain. Berbeda halnya dengan Ryan yang sangat mendambakan adik perempuan. Setelah ibu mereka melahirkan, bayi itu ternyata perempuan. Ryan sangat bahagia. Bayi itu diberi nama Durga. Durga. Ryan sangat senang menggendong Durga. Suatu hari, ayah dan ibu Ryan akan pergi ke kota untuk suatu urusan. Ryan diminta menjaga ketiga adiknya karena mereka akan pulang sore hari. Ryan bertanggung jawab merawat adik-adiknya, tapi orang tua mereka tak kunjung kembali hingga malam hari. Ryan jadi takut terjadi sesuatu, apalagi sampai hari berganti orang tua mereka tidak ada kabar. Malam-malam Ryan mengajak ketiga adiknya ke rumah pendeta untuk meminta bantuan. Pendeta berjanji akan mencari orang tua Ryan di kota. Ryan diminta tetap tenang dan pulang tidur. Setelah tidur, Ryan terbangun dengan obrolan beberapa orang di luar rumah. Ryan mendengar orang-orang itu ingin mengambil bayi perempuan untuk dijual. Ryan langsung membangunkan adik pertamanya, Muthu, agar menggendong Manikam, sedangkan Ryan menggendong Durga. Pada saat akan keluar rumah, pendeta sudah berdiri di hadapan mereka. Pendeta yang mengetahui orang tua Ryan tidak ada di rumah mengambil paksa Durga. Ryan tidak berdaya, dia didorong hingga terjatuh. Ryan tidak rela Durga akan dijual, dia mengambil golok di dekatnya. Si pendeta tetap tidak mau mengembalikan Durga. Ryan merebut Durga. Saat itulah Ryan terpaksa membunuh pendeta itu dengan golok di tangannya. Kini Ryan harus pergi jauh setelah membunuh pendeta. Dahan pohon ditaruh di tengah jalan agar ada kendaraan yang berhenti. Ketika sopir truk turun membersihkan jalan, Ryan bersama adik-adiknya naik truk itu. Menjelang subuh, truk yang membawa banyak barang itu sampai di pasar kota Chennai. Ryan bersama adik-adiknya masih tertidur. Pemilik barang, Sekar dan buruh pasar kaget melihat ada anak-anak di dalam truk. Ryan yang baru terbangun lebih kaget lagi. Spontan saja dia mengayunkan golok. Padahal Sekar tidak berniat jahat. Sekar mengajak Ryan makan di warung. Sekar juga menawarkan untuk mengantar Ryan kembali ke rumahnya. Tapi Ryan menolak. Ryan justru meminta pekerjaan untuk menetap di kota Chennai. Masalah tempat tinggal, dia dan adik-adiknya bisa tidur di mana saja. Sekar kasihan melihat Ryan sehingga diberikan pekerjaan sebagai buruh pasar. Ryan bekerja keras sepanjang hari sembari tetap mengurus ketiga adiknya. Tanggung jawab Ryan memang sangat berat. Syukurnya setelah sebulan, Ryan bisa memiliki tempat tinggal berkat bantuan Sekar. Kebaikan Sekar membuatnya seperti ayah angkat di mata Ryan. Puluhan tahun berlalu, Ryan yang diperankan Danus sudah memiliki usaha warung makan yang cukup ramai. Kedua adik laki-lakinya, Muthu dan Manikam, terkadang ikut membantu, sedangkan Durga fokus mengurus rumah. Seorang pengusaha bernama Jagannathan ingin membeli warung makan milik Ryan. Jagannathan bertemu Sekar untuk meminta bantuan. Toko-toko di sekitar tempat itu juga sudah dibeli. Sekar menyarankan agar Jagannathan membatalkan keinginannya. Ryan dan adik-adiknya pasti tidak akan setuju. Tapi Jagannathan tetap memaksa.
Dia akan meminta bantuan Durai untuk mendapatkan rumah makan Ryan. Durai merupakan gangster penguasa di kawasan itu. Kebetulan Mutu datang dan bertemu Sekar. Jagannathan langsung mengutarakan keinginannya. Mutu tentu saja menolak. Jagannathan mengancam akan mengambil alih paksa rumah makan itu dengan bantuan Durai. Ancaman Jagannathan memancing emosi Mutu. Tanpa pikir panjang, Mutu memukul kepala Jagannathan dengan botol. Jagannathan diusir pergi. Mutu yang belum memiliki pekerjaan tetap memang cepat naik darah. Berbeda halnya dengan Manikam yang seorang mahasiswa. Emosi Manikam lebih terkontrol. Tapi soal nyali, Manikam juga tidak kalah pemberani. Urat takut mereka telah putus sejak kecil. Terbukti ketika Manikam dilarang mengikuti pemilihan presiden mahasiswa di kampus. Manikam sama sekali tidak takut meski bersaing dengan Naven yang merupakan putra seorang MLA atau wakil rakyat. Manikam menghajar Naven dan gengnya yang coba-coba menggunakan cara kekerasan. Keesokan paginya, Sekar datang menemui Ryan. Tindakan Mutu yang telah memukul Jagannathan bisa berbuntut panjang. Mengingat Jagannathan adalah pengusaha yang mendapat dukungan Durai. Untuk menyelesaikan masalah, Ryan dan Sekar pergi menemui Durai. Ryan diminta menunggu karena Durai sedang bertemu gangster saingannya, Setu. Selama beberapa tahun terakhir, Durai dan Setu tidak pernah bersih tegang karena ada kesepakatan damai. Tapi di dalam hati Setu, dia sangat ingin membinasakan Durai yang telah membunuh ayahnya. Setu masih menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih kekuasaan Durai dan membalaskan dendamnya. Setelah Setu pergi, Ryan bisa bertemu Durai. Ryan meminta maaf atas kecerobohan Mutu yang telah memukul Jagannathan. Durai sudah mengetahui tentang pemukulan itu. Ryan diingatkan agar bisa mengontrol adiknya. Apabila Mutu masih membuat masalah, Durai tidak akan memberi maaf lagi. 10 tahun lalu, kamu juga membuat masalah. Saya memberimu peringatan, dan kamu tidak pernah membuat masalah lagi. Saya memaafkan Mutu karena menghargai kamu, ujar Durai. Ryan memastikan Mutu tidak akan melakukan kesalahan lagi. Ryan dan Sekar bisa pergi dengan tenang. Tanpa sengaja, Ryan menyenggol seorang preman anak buah Durai. Preman itu marah dan mendorong Ryan, tapi Ryan hanya diam. Untungnya Durai yang akan pergi menjemput putranya di bandara melihat aksi si preman. Durai meminta anak buahnya itu tidak mengganggu Ryan. "Apa kamu orang baru? Jangan macam-macam dengannya," ucap Durai. Ryan sendiri tidak pernah ingin terlibat masalah apapun, tapi lagi-lagi Mutu ditangkap polisi. Ryan kembali harus mengatasi itu. Ryan memohon kepada polisi agar Mutu dibebaskan. Mutu ditangkap karena Jagannathan telah membuat pengaduan. Mutu hanya bisa dibebaskan apabila Jagannathan mencabut pengaduannya. Ryan akan melakukan apapun demi adik-adiknya. Dia pergi menemui Jagannathan yang sedang dirawat di rumah sakit. Ryan meminta agar Jagannathan mencabut pengaduannya. Jagannathan tidak sudi melakukan itu. Mutu harus dihukum berat karena berani memukulnya. "Saya akan memastikan adikmu tetap di penjara selama sisa hidupnya. Saya tidak keberatan membayar berapapun," tegas Jagannathan. Ryan tetap santai, tapi dia tidak akan membiarkan adiknya masuk penjara. Ryan akan lebih rela dirinya yang dijebloskan ke penjara. "Jika Anda tidak mencabut keluhan setelah saya sampai kantor polisi, Anda pasti akan mati di tangan saya," ancam Ryan. Gaya bicara Ryan yang dingin membuat Jagannathan ketakutan. Jagannathan pun mencabut laporannya. Ryan bisa membawa Mutu pulang dari kantor polisi. Dalam perjalanan pulang, Ryan memarahi Mutu yang sering membuat masalah. Mutu juga diomeli oleh pacarnya Megalai. Untung saja Mutu masih memiliki kakak yang siap melakukan apapun demi adik-adiknya. Beban hidup membuat Ryan jarang tersenyum dan tidak banyak bicara. Megalai saja sampai heran dengan sosok Ryan yang selalu bersikap dingin. Tapi adik-adiknya bisa memahami karakter Ryan. Menurut Manikam, kakak tertuanya itu jarang tersenyum karena tanggung jawab yang dipikul sejak kecil. Setelah orang tua mereka hilang, Ryanlah yang membesarkan adik-adiknya. "Saya hanya melihatnya tersenyum sesekali jika sedang bicara dengan Durga," tutur Manikam kepada Megalai. Bagi Manikam, Ryan sudah dianggap seperti ayah. Manikam sangat menghormati kakak sulungnya itu.
Tapi saya lebih dekat dengan Mutu, kami seperti teman, ucap Manikam. Beberapa hari kemudian, giliran Manikam yang mendapat masalah di kampus. Saingannya, Naven menggunakan polisi untuk mengintimidasi. Manikam dipaksa mundur dari pencalonan pemilihan presiden mahasiswa. Ketika Manikam menolak patuh, polisi itu memukul-mukul kepala Manikam. Harga diri dan kehormatan Manikam serasa dilucuti, tapi dia tidak melawan agar masalah tidak membesar. Manikam menceritakan intimidasi yang dialami kepada Ryan. Saingan saya di kampus putra MLA, dia menggunakan polisi agar saya mundur dari pencalonan, tutur Manikam. Mutu yang ikut mendengar Manikam merasa gerah. Mutu ingin datang ke kampus membalas perlakuan buruk yang dialami Manikam. Tapi Ryan tidak mengizinkan. Ryan tidak ingin Manikam terus menghadapi masalah di kampus. Untuk menyelesaikan masalah, Ryan meminta Manikam mundur saja dari pencalonan. Memenangkan pemilihan di kampus juga tidak akan berguna untuk masa depan. Tarik saja nominasi kamu dan fokus pada akademisimu, ucap Ryan. Manikam dan Mutu tidak begitu senang dengan keputusan kakak mereka. Apalagi Manikam sudah berjuang keras mengikuti pemilihan. Tapi Manikam harus mematuhi perintah kakaknya. Keesokan harinya, Manikam mengundurkan diri dari pemilihan. Saingannya di kampus, Naven bersukacita. Manikam harus rela kehilangan harga diri dan kehormatan. Manikam merasa sangat malu. Di sisi lain, kota Chennai telah kedatangan komisaris polisi baru, namanya Sargunam, yang memberikan perhatian khusus terhadap gangster, terutama kelompok Durai dan Setu. Sargunam ingin menghabisi mereka semua. Sargunam memiliki dendam pribadi. Dulu ayahnya yang seorang polisi jujur dibunuh oleh kelompok gangster. Perang geng harus terjadi agar Sargunam memiliki alasan untuk melakukan pembersihan. Sayangnya momentum itu tak kunjung datang karena adanya perjanjian damai antara Durai dan Setu. Api pertikaian harus diletupkan lagi. Sargunam menyewa preman untuk menyerang Setu. Tapi Setu dan anak buahnya jauh lebih tangguh. Setu hanya mengalami luka kecil. 3 orang penyerang berhasil dibunuh, sisanya melarikan diri menemui komisaris Sargunam. Mereka meminta upah yang dijanjikan. Naasnya, Sargunam justru menembak mati mereka agar rencananya tidak bocor. Sargunam yakin Setu akan beranggapan serangan itu dari kelompok Durai. Prediksi Sargunam tepat. Setu dan anak buahnya akan balas dendam kepada Durai. Sementara itu, Ryan dan keluarga sedang kedatangan calon suami Durga bersama orang tuanya. Pertemuan itu diatur oleh Sekar. Calon suami Durga merupakan pegawai pemerintah atau ASN. Orang tuanya mengharapkan mahar yang besar dari pihak perempuan. Manikam angkat bicara. Tabungan keluarga mereka akan diberikan kepada Durga. Biaya pernikahan juga mereka yang akan tanggung sepenuhnya. Tapi semua itu dianggap belum cukup. Durga hanya diam tertunduk dengan sikap calon mertuanya. Ryan juga berpikir keras agar pernikahan itu terwujud. Demi mendapatkan calon suami ideal untuk Durga, Ryan siap memberikan rumah makannya. Mahar itu diterima dengan baik. Rencana pernikahan pun segera dipersiapkan. Malam harinya, Mutu keberatan dengan keputusan Ryan yang menjadikan rumah makan sebagai tambahan mahar. Padahal rumah makan itu dirintis dengan susah payah. Sumber pendapatan mereka juga selama ini dari sana. Manikam dan Durga tidak suka cara Mutu bicara dengan kakak sulung mereka. Mutu justru adu mulut dengan Durga. Ryan hanya diam mendengarkan. Durga sendiri tidak ingin kakaknya kehilangan rumah makan. Durga juga tidak menginginkan pernikahan jika membuat keluarga mereka menderita. Ryan meminta adik-adiknya diam. Keputusan yang dibuat telah dipertimbangkan dengan matang. Kita akan tetap bisa bertahan tanpa rumah makan itu. Ketika kita datang ke kota ini, kita juga tidak punya apa-apa, ucap Ryan mengakhiri polemik. Mutu terpaksa menerima keputusan kakaknya, tapi keesokan harinya Mutu diolok oleh calon mertuanya atau ayah Megalai.
Kamu akan menikahkan adikmu dengan pegawai pemerintah. Lalu, kenapa saya harus menikahkan putri saya dengan pria pengangguran sepertimu? Tolong tinggalkan putri saya, ujar ayah Megalai. Mutu tersulut emosi direndahkan seperti itu. Dia menampar ayah Megalai. Mutu benar-benar kesal. Dia menenangkan diri di bar sambil minum-minum hingga malam hari. Di tempat itu ada pula anak buah Setu yang akan melakukan balas dendam kepada Durai. Asisten Komisaris Polisi Anjaneyan selalu memantau gerakan anak buah Setu untuk dilaporkan ke Sarguna. Megalai datang mencari Mutu. Megalai tidak terima, ayahnya telah dipukul. Mutu justru memarahi Megalai juga. Mutu tidak peduli lagi dengan hubungan mereka. Megalai diusir pergi. Megalai menangis karena cintanya tidak pernah dihargai. Dia meludahi dan menampar Mutu sebelum pergi. Insiden penamparan itu ditertawakan oleh sekelompok orang yang duduk di dekat Mutu. Tawa mereka membuat Mutu seperti diolok. Tanpa banyak cincong, Mutu memukul orang-orang itu secara brutal. Pertarungan sengit terjadi. Anehnya, anak buah Setu ikut membantu Mutu. Rupanya orang-orang yang dipukul Mutu bagian dari kelompok Durai. Mutu tidak mengenal mereka semua. Mutu sudah tidak memikirkan apapun. Dia terus memukul semua orang di sana. Anak buah Setu juga dihajar. Apalagi kelompok Durai yang sudah menertawakannya. Mutu tidak sekedar memukul, tapi juga membunuh. Meski sudah terluka, dia tidak membiarkan seorang pun kabur. Tanpa sadar, Mutu telah membunuh sekitar 10 orang. Setelah pertarungan selesai, Komisaris Polisi Sargunam datang ke bar. Banyak mayat ditemukan di sana. Sargunam juga melihat Mutu yang terluka dan jatuh pingsan. Mutu dianggap anak buah Setu sehingga tidak dipedulikan. Ryan khawatir karena Mutu belum pulang-pulang. Ryan mengajak Manikam berpencar mencari Mutu. Ryan tidak menemukan Mutu di area pasar. Untungnya Durga menelpon memberitahu bahwa Mutu sudah dibawa pulang oleh Manikam. Ryan kaget melihat Mutu sedang diobati oleh Durga. Mutu justru bercerita dengan bangga bahwa dia telah mengalahkan banyak orang. Kali ini Ryan yang pendiam jadi sangat marah. Mutu sudah diminta berhenti membuat masalah, tapi masih saja dilakukan. Kami memberimu makan secara gratis. Kenapa kamu tidak bisa menghindari masalah? Ujar Ryan. Ryan benar-benar marah sehingga telepon dari Sekar diabaikan. Sekar pun menelpon ke HP Durga. Sekar memberitahu kondisi di luar sangat genting. Seseorang telah membunuh putra Durai di bar. Wajah Durga langsung pucat pasi. Durga sangat ketakutan. Informasi itu disampaikan juga ke Ryan. Suasana jadi tegang. Orang yang bertarung di bar adalah Mutu. Itu artinya Mutu telah melakukan kesalahan besar. Durga yang tadi mengobati Mutu kini berbalik memukul Mutu. Tindakan Mutu akan menghancurkan mereka semua. Mutu beralasan tidak mengetahui jika lawannya adalah putra Durai yang baru pulang dari luar negeri. Ryan sendiri diam mematung. HP-nya terus berdering. Ryan dan adik-adiknya bertambah ketakutan. Apalagi ternyata orang yang menelpon adalah Durai. Ryan menjawab panggilan telepon itu. Durai langsung bicara to the point dengan nada dingin. Bawa Mutu ke rumah saya. Kamu punya waktu sampai pagi. Jika kamu tidak menyerahkan Mutu, kami akan datang ke rumahmu dan membantai kalian semua, ucap Durai. Ryan hanya diam dengan ancaman mengerikan dari Durai. Amarah Durai memang sudah diubun-ubun. Apalagi istri Durai terus saja menangis. Tiba-tiba listrik di rumah Durai mati. Anak buahnya yang pergi menyalakan generator tidak kembali. Suara pertarungan terdengar sedang terjadi. Ternyata rumah Durai sedang diserang. Orang yang memimpin serangan itu adalah Ryan. Ya, Ryan datang tidak hanya membawa Mutu, tapi juga Manikam. Mereka bertiga bukan datang menyerahkan diri, melainkan untuk berperang.
Ryan bersama kedua adik laki-lakinya membunuh anak buah Duray dalam sekejap. Sosok Ryan yang selama ini pendiam dan selalu menghindari masalah, kini terlihat begitu sangar, buas, ganas, dan mengerikan. Senjata andalan Ryan adalah sebuah jarum panjang yang sangat mematikan. Tidak seorang pun anak buah Duray dibiarkan hidup. Ancaman pembantaian yang sempat dilontarkan Duray berbalik arah kepada dirinya. Kelompok gangster terkuat itu dibasmi dalam hitungan menit. Duray hanya duduk melongo menyaksikan kebrutalan Ryan dan adik-adiknya. Duray menyadari telah melakukan kesalahan mengancam Ryan. Dalam situasi seperti itu, Duray hanya minta diampuni. Ryan tidak mungkin membiarkan Duray hidup. Apabila itu terjadi, Duray pasti akan balas dendam di kemudian hari. Ryan pun menghabisi nyawa Duray. Ancaman dari Duray telah lenyap. Ryan kembali memarahi Mutu yang menjadi sumber masalah. "Jika kamu bukan adik saya, kamu juga akan saya bunuh," ucap Ryan. Pagi-pagi berita kematian Duray menghebohkan kota Chennai. Gangster Setu bingung siapa yang telah membunuh Duray. Anak buahnya yang dikirim untuk membunuh putra Duray juga belum kembali. Tapi putra Duray sudah meninggal. Setu menduga ada kelompok gangster baru yang melakukan semua itu. Ryan berusaha bersikap normal seperti tidak pernah melakukan apapun. Dia fokus mempersiapkan pernikahan Durga yang akan dilaksanakan tanggal 7 November. Untuk biaya pernikahan, Ryan masih kekurangan uang sekitar 5 lakh. Mutu menyarankan agar mereka mengambil alih sumber-sumber pendapatan Duray. Saran itu membuat Ryan marah lagi. Mutu diminta tutup mulut dan makan dengan tenang. "Saya ketakutan, saya tidak bisa tidur, saya takut setengah mati jika orang tahu kita pelakunya. Kamu malah mau ambil alih posisi Duray. Kamu makan saja, dasar bodoh," ujar Ryan. Kematian Duray dimanfaatkan oleh gangster Setu untuk mengambil alih semua bisnis Duray. Setu telah menjadi gangster nomor 1. Anak buah Setu bahkan meminta uang keamanan kepada Ryan yang memiliki rumah makan. Kepolisian bergerak melacak pelaku pembunuhan. Sayangnya tidak ada informasi apapun yang ditemukan. Mereka hanya bisa menduga bahwa kelompok Setu yang melakukannya. Hal yang tidak diketahui kepolisian, Setu juga sedang mencari pelakunya. Tiba-tiba seorang warga yang bekerja di bar mendatangi Setu. Dari orang itulah Setu mengetahui siapa yang telah membunuh Duray dan putranya. Anak buah Setu menelpon Ryan. Ryan diminta datang menemui Setu besok pagi. Jika tidak, Ryan akan dijemput paksa. Ryan datang ke tempat Setu dengan bersikap lemah lembut. Tapi Setu bisa melihat sisi lain dari seorang Ryan yang botak dan berkumis. "Bagaimana cara kamu membunuh Duray? Apa kamu sendirian atau punya geng?" tanya Setu. Ryan pura-pura tidak mengerti dengan pembicaraan Setu. Ryan menyebut Setu salah orang. Tidak mungkin juga Ryan yang seorang pengelola rumah makan bisa membunuh Duray. Setu tidak bisa dibohongi. Setu meminta Ryan bergabung dengan gengnya. Tawaran itu ditolak oleh Ryan. Hidup Ryan tidak mengenal kekerasan. Jawaban Ryan membuat Setu kesal. Setu tidak meminta lagi, tapi memaksa dan mengharuskan Ryan bekerja untuknya. Ryan tetap menolak dengan halus. Ryan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membunuh Duray. "Kalau memang saya yang membunuh Duray, saya juga bisa membunuh Anda. Tapi saya tidak pernah membunuh Duray," ujar Ryan pergi. Sikap Ryan membuat Setu semakin yakin bahwa dialah pelakunya. Apabila Ryan menolak bergabung dengannya, maka Ryan tidak boleh hidup. Ryan bisa menjadi ancaman di masa depan. Setu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Ryan. Kebetulan malam itu, Ryan baru pulang dari mengambil pinjaman uang untuk pernikahan Durga. Setu telah melakukan kesalahan besar hanya mengirim beberapa preman kelas teri. Ryan membunuh mereka dengan bengis. Ryan hanya menyisakan satu orang yang lari ketakutan. Ryan memberitahu Sekar tentang serangan itu. Hidup Ryan dan ketiga adiknya dalam bahaya. Satu-satunya cara mengakhiri bahaya itu adalah dengan membunuh Setu. "Saya akan bunuh Setu, lalu menyerahkan diri ke polisi. Yang penting adik-adik saya bisa hidup damai," ucap Ryan.
Pengorbanan Ryan demi adik-adiknya memang tidak pernah berhenti, tapi Mutu memiliki masalah lain. Mutu diminta bertanggung jawab karena Megalai sedang hamil. Mutu berjanji akan menikahi Megalai setelah pernikahan Durga. Untuk mempersiapkan pernikahan dan membesarkan anak, Mutu mengikuti nasihat Megalai mencari pekerjaan tetap. Mutu melamar kerja ke bengkel, toko, dan lain-lain. Sayangnya tidak ada yang mau menerima. Mutu jadi bingung harus mencari pekerjaan kemana lagi. Masalah yang lebih serius, pihak kepolisian sudah mengetahui bahwa Setu bukan pembunuh Durai. Anak buah Setu juga meninggal di malam itu. Asisten Komisaris Sargunam teringat dengan pemuda yang sempat dianggap anak buah Setu. Pemuda bernama Mutu itu diyakini telah membunuh Durai dan putranya. Sargunam pergi mengawasi Mutu. Perhatian Sargunam justru tertuju pada Ryan. Gaya Ryan terlihat menyimpan banyak rahasia. Sargunam menugaskan asistennya untuk mengawasi Ryan. Sehari-hari Ryan sibuk mempersiapkan acara pernikahan Durga. Pernikahan itu akan dilangsungkan besok. Ryan ingin membunuh Setu malam itu juga agar tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Jika terjadi sesuatu pada saya, minta Mutu yang pimpin pernikahan Durga, pesan Ryan kepada Sekar. Ryan pergi untuk membunuh Setu yang diketahui berada di rumah istri keduanya. Tapi rumah itu terlihat kosong. Hal yang mengagetkan, Ryan menemukan Durga ada di sana dalam kondisi terikat. Padahal besok pagi Durga akan menikah. Ternyata Durga telah diculik oleh anak buah Setu untuk menjebak Ryan. Saat ikatan Durga dilepas, anak buah Setu sudah berdiri di dekat pintu. Ryan berusaha menutup pintu. Durga juga ikut membantu sehingga pintu berhasil dikunci. Ryan membawa Durga kabur melalui jendela. Anak buah Setu berusaha mengejar mereka. Semampunya Ryan melindungi Durga agar tidak disakiti. Ryan rela terluka asal Durga bisa melarikan diri. Durga sendiri tetap berusaha membantu kakaknya melawan para preman. Sialnya, Ryan tidak memperhatikan anak buah Setu yang datang menggunakan bajai. Durga berhasil dibawa pergi. Ryan gagal menghentikan bajai itu. Untuk menyelamatkan Durga, Ryan semakin mengamuk. Musuh di hadapannya dibunuh dengan cepat. Ryan seperti mendapat kekuatan baru setelah kedua adik laki-lakinya, Mutu dan Manikam, datang dari arah belakang. Mereka justru terkejut melihat Ryan ada di sana. Ryan meminta Mutu dan Manikam menyelamatkan Durga yang sudah dibawa dengan bajai. Mutu dan Manikam hanya berdiri seperti tidak tahu harus berbuat apa. Ryan dibuat kaget mendengar seorang preman mengenal Mutu. Parahnya lagi, Mutu diminta membunuh Ryan. Manikam mengajak Mutu pergi, tapi Mutu diam mematung. Dan ketika Ryan mendekat, tanpa diduga Mutu menusuk Ryan. Sungguh Ryan tidak menyangka akan ditusuk oleh adik kandungnya sendiri. Ryan tidak hanya terluka fisik, tapi hatinya juga berdarah. Meski sudah terluka parah, Ryan masih mampu membunuh preman yang menyerangnya. Tapi tidak mungkin Ryan akan melukai adik-adiknya. Ryan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan Mutu. Ketika Ryan mendekat lagi, giliran Manikam yang menusuk Ryan dengan rasa takut. Manikam langsung kabur melarikan diri. Mutu juga ikut pergi meninggalkan Ryan yang sekarat. Banyaknya luka membuat Ryan jatuh ambruk ke tanah. Ryan berada dalam situasi antara hidup dan mati. Setelah cukup lama, Durga datang menghampirinya. Durga juga terlihat lemah lunglai. Durga menangis melihat kondisi kakaknya yang terluka parah. Mutu dan Ryan datang melapor ke Setu sambil menangis. Ternyata mereka memang disuruh Setu untuk membunuh seseorang. Hanya saja mereka tidak tahu jika targetnya adalah Ryan. Itulah yang membuat Mutu dan Manikam sempat dilema. Setu bangga dengan kesetiaan Mutu dan Manikam karena telah menusuk kakaknya sendiri. Tapi Setu harus memastikan bahwa Ryan telah terbunuh. Kondisi Ryan sedang tidak sadarkan diri. Durga dan Sekar membawa Ryan ke sebuah klinik. Durga yang tidak mengetahui penyebab kakaknya terluka meminta Sekar menjemput Mutu dan Manikam di rumah. Kedua adik durhaka itu sedang menangis menyesali perbuatannya. Terutama Manikam yang selama ini sangat menghormati Ryan.
Manikam bingung bagaimana akan menjelaskan semuanya kepada Durga yang akan menikah besok pagi. "Kenapa kamu menusuknya meski sudah tahu itu saudara kita?" tanya Manikam kepada Mutu. Ternyata Mutu sakit hati karena merasa sering direndahkan oleh Ryan. Apalagi Mutu dianggap hanya pengangguran yang tidak berguna. Mutu sudah berusaha mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang menerimanya. Kesempatan bekerja didapatkan dari Setu. Mutu dibayar mahal untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Uang itu digunakan untuk membantu kebutuhan Megala yang sedang hamil. Tugas Mutu adalah membunuh seseorang yang membahayakan nyawa Setu. Untuk menyelesaikan tugas itu, Mutu mengajak Manikam tanpa mengetahui target mereka. Tapi setelah mengetahui orang yang harus dibunuh adalah kakak mereka, Mutu tetap melakukannya. "Kamu juga, kenapa menikamnya?" tanya Mutu kepada Manikam. Pertanyaan itu hanya dijawab dengan tangisan oleh Manikam. Hal yang tidak disadari, obrolan mereka didengar sejak tadi oleh Sekar. Sungguh Sekar tidak pernah menyangka Ryan ingin dibunuh oleh kedua adik laki-lakinya yang sangat disayangi. Sekar pergi menceritakan semua yang didengarnya kepada Durga di klinik. Durga benar-benar syok mengetahui fakta itu. Durga tidak terima kakak tercintanya dilukai oleh Mutu dan Manikam. Setelah pagi tiba, Manikam dan Mutu panik karena Durga menghilang. Padahal tamu undangan pernikahan sudah banyak datang. Pihak pengantin laki-laki marah karena merasa dipermainkan. Manikam berkali-kali menelpon Durga dan juga Sekar, tapi tidak diangkat. Acara pernikahan itu pun batal. Mutu dan Manikam pergi mencari Sekar ke rumahnya. Mereka memberitahu tentang Durga dan Ryan yang hilang. Sekar hanya menanggapi dengan dingin. "Kan kalian yang menikam Ryan," ucap Sekar. Mutu dan Manikam dibuat kaget karena Sekar telah mengetahui tindakan mereka. Mutu dan Manikam bingung harus berbuat apa. Mereka takut Ryan akan balas dendam. Dalam ketakutan itu, mereka kembali menemui Setu. Keberadaan Ryan hanya bisa diketahui melalui Sekar. Anak buah Setu dikirim mengawasi Sekar sehingga lokasi Ryan terlacak di sebuah klinik. Kini 3 orang anak buah Setu datang untuk membunuh Ryan. Mutu dan Manikam tidak ikut, tapi mereka juga tidak berbuat apa-apa untuk melindungi Ryan. Anak buah Setu dihadapi oleh Sekar dan Durga. Meski seorang perempuan, Durga tidak menunjukkan rasa takut. Masalahnya Durga dan Sekar tidak bisa bertarung. Berkali-kali Durga dipukul dan terkena sayatan pisau. Durga terus berjuang semampunya. Dia bertarung sambil menangis. Durga tidak membiarkan seorang pun melukai Ryan. Durga menggunakan apa saja yang ada di sana untuk melawan. Seorang preman berhasil dibunuh dengan pisau. Durga benar-benar merasakan kesakitan ketika kepalanya terkena pukulan keras. Ditambah lagi dia dicekik sehingga tidak bisa bernafas. Wanita pemilik klinik memberikan Durga gunting sehingga bisa menusuk preman itu. Durga melampiaskan amarahnya dengan cara membunuh. Seorang preman yang tersisa akan menusuk Durga dari belakang. Saat itulah Ryan secara spontan terbangun mencekik si preman. Durga kemudian membunuh preman itu. Para penyerang yang dikirim Setu berhasil dilenyapkan oleh Durga dan Sekar. Ryan yang masih lemah sangat sedih melihat wajah adiknya penuh lebam dan luka-luka. Padahal dulu semut pun tidak diizinkan menggigit Durga. Ryan meminta Sekar menggantung mayat para penyerang di depan rumah Setu. Hal itu membuat Setu semakin marah. Kondisi Ryan masih sangat lemah. Ryan dibawa bersembunyi ke sebuah bangunan kosong agar aman. Di sanalah Ryan dirawat dokter pemilik klinik. Dokter itu kasihan sekaligus kagum dengan perjuangan Durga menyelamatkan saudaranya. Penyerangan yang terjadi di klinik membuat Durga semakin membenci Mutu dan Manikam. Mereka pasti terlibat sehingga keberadaan Ryan terlacak. Ryan tiba-tiba menanyakan bagaimana Durga bisa bebas setelah dibawa pergi oleh anak buah Setu. Durga tidak ingin membahas itu, tapi Sekar buka mulut memberitahu Ryan apa yang terjadi. Durga dilepas setelah diperkaos oleh anak buah Setu yang bernama Guru. Mendengar Durga telah diperkaos, darah Ryan mendidih, air matanya menetes. Sayangnya Ryan dalam kondisi tidak berdaya. Untuk berdiri saja dia belum mampu. Ryan berjuang keras agar cepat sembuh. Durga dan Sekar dengan setia selalu menemani. Dokter ahli terapi juga didatangkan untuk membuat otot-otot Ryan pulih kembali.
నన్ను క్షమించను. Keberadaan Ryan belum bisa dilacak oleh Setu. Anak buahnya sudah mencari ke berbagai tempat, tapi belum ada informasi apapun tentang Ryan. Mutu dan Manikam tetap bekerja untuk Setu. Mutu juga bertanggung jawab dengan kehamilan Megalai. Mereka dikaruniai seorang bayi. Seiring berjalannya waktu, kondisi Ryan sudah agak membaik. Sekar meminta izin Ryan untuk membawa Mutu dan Manikam. Tapi Ryan belum bisa memaafkan kesalahan adik-adiknya. Saya memaafkan mereka meski sudah menusuk saya, tapi saya tidak akan pernah memaafkan mereka atas apa yang menimpa Durga, ucap Ryan. Sekar mencoba bicara dengan Durga agar keluarga mereka bisa bersatu lagi. Jawaban Durga tidak jauh berbeda. Saya memaafkan mereka atas apa yang terjadi pada saya, tapi mereka menusuk saudara kita. Saya tidak akan pernah memaafkan itu, tegas Durga. Ikatan kasih sayang antara Ryan dan Durga begitu sangat kuat. Masing-masing dari mereka rela berkorban apa saja. Ketika Ryan sudah pulih sepenuhnya, orang yang paling bahagia adalah Durga. Hal pertama yang dilakukan Ryan adalah membalas rasa sakit yang dialami Durga. Ryan menugaskan Sekar bertemu Setu. Anak buah Setu bernama Guru yang telah memperkaos Durga harus diserahkan kepada Ryan. Setu tidak mau menyerahkan Guru, tapi Ryan bukan orang bodoh. Ryan sudah menculik istri kedua Setu untuk ditukar dengan Guru. Setu yang sangat menyayangi istri keduanya tidak memiliki pilihan lain. Guru terpaksa diserahkan. Ryan kemudian membawa Guru ke tempat persembunyian mereka. Di sana Durga sudah menunggu. Guru tidak berdaya karena diikat. Durga sudah siap dengan goloknya untuk balas dendam. Ryan sendiri hanya duduk tenang. Durga menginjak-injak anunya Guru. Penderitaan telah membuat Durga menjadi wanita kuat. Durga menyiksa Guru sepuas hati, lalu mencabut nyawanya. Setelah membunuh, Durga membuat kopi untuk dirinya dan Ryan. Mereka menikmati kopi itu seperti tidak pernah terjadi apa-apa. కరెక్ట్గా ఉందా? Sementara Manikam sangat ingin bertemu kakaknya. Melalui telepon, Manikam memohon kepada Sekar agar bisa dipertemukan dengan Ryan. Manikam akan meminta pengampunan. Sekar memberitahu Durga tentang Manikam yang ingin bertemu Ryan. Tapi Ryan tidak diberitahu terlebih dahulu. Sekar pergi untuk menjemput Manikam. Sialnya, anak buah Setu menangkap Sekar. Setu meminta Sekar membocorkan di mana tempat persembunyian Ryan. Sekar lebih memilih tutup mulut meski disiksa. Akhirnya Setu membunuh Sekar. Tubuh Sekar digantung di permukiman warga. Ryan yang mendengar kabar itu langsung datang melihat mayat Sekar. Ryan tidak pernah menduga Sekar yang sudah dianggap seperti ayah akan terbunuh secara tragis. Durga hanya bisa menangis. Durga menyalahkan Manikam yang dianggap telah menjebak Sekar. Tanpa diduga, kepolisian datang membawa paksa Ryan. Ternyata Ryan tidak dibawa ke kantor polisi. Ryan dipertemukan dengan komisaris polisi Sargunam. Selama ini kepolisian tetap memantau semua yang terjadi. Secara belak-belakan, Sargunam berbicara tentang pembunuhan massal yang telah dilakukan Ryan. Sargunam dengan mudah bisa memenjarakan Ryan. Salah satu opsi yang ditawarkan Sargunam, Ryan harus berkompromi atau berdamai dengan Setu jika tidak ingin ditangkap. Kepolisian juga sudah bicara dengan Setu agar mau berdamai. Setu telah menyetujui kesepakatan berdamai dengan Ryan, karena jika tidak, Setu akan ditangkap polisi dengan berbagai kasus pembunuhan. Pada hari yang telah ditentukan, Setu datang ke lokasi perdamaian. Mutu dan Manikam juga ikut. Sedangkan Ryan datang seorang diri tanpa ditemani siapapun. Mutu dan Manikam malu menatap wajah kakak mereka. Dengan perasaan sangat bersalah, Manikam berlari bersujud di kaki Ryan. Manikam memohon maaf atas segala kehilafannya.
Mutu juga meminta maaf, apalagi Mutu sudah menjadi seorang ayah. Mutu sangat ingin bayinya digendong oleh Ryan. Saat itu Ryan tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Dia memeluk adik-adiknya. Saudara-saudara itu berdamai. Setu juga mengaku tidak ingin lagi terlibat masalah dengan Ryan. Mereka semua sepakat berdamai menghentikan perselisihan. Bahkan sebagai awal bentuk perdamaian, Setu mengajak Ryan ikut merayakan festival keagamaan di kawasannya. Tapi dalam hati Setu, suatu saat nanti Ryan harus tetap dibunuh. Ryan bersama Durga datang mengikuti festival itu. Mereka bisa menari dan bernyanyi dengan riang gembira bersama masyarakat banyak. Mutu dan Manikam juga ikut merayakannya. Durga terlihat tidak lagi menyimpan dendam. Pada saat mereka semua asik menari, tiba-tiba Durga bicara serius dengan Manikam. "Bagaimana cara kamu menikam saudara kita?" tanya Durga dengan penuh amarah. Sebelum Manikam memberikan jawaban, Durga terlebih dahulu menusuk perut Manikam berkali-kali dengan pisau. Manikam meninggal saat itu juga. Suasana festival berubah mencekam. Durga menangis setelah membunuh kakak ketiganya itu. Mutu yang melihat Manikam terkapar di tanah bingung harus berbuat apa. Ryan bergerak cepat membawa Durga pergi menjauh naik bajai. Anak buah Setu yang mencoba menghentikan Durga dibunuh oleh Ryan. Kali ini pertarungan besar terjadi. Ryan yang seorang diri beraksi melawan semua anak buah Setu. Ryan membunuh mereka satu persatu dengan cara gerilya. Ryan menampakkan diri untuk bertarung secara terang-terangan. Ryan menghabisi nyawa anak buah Setu seperti membunuh nyamuk. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Lawan yang tersisa tinggal Setu dan Mutu. Ryan terlihat lebih unggul meski melawan dua orang sekaligus. Keganasan Ryan terlihat jelas. Jangankan Setu, Mutu saja yang adik kandungnya dihajar habis-habisan. Untuk menuntaskan dendam dan membalas kematian Sekar, Ryan membakar Setu. Setelah itu, Ryan juga membunuh Mutu tanpa ampun. Mutu yang sudah dirawat dan dibesarkan sejak kecil mati di tangan Ryan. Ternyata semua yang dilakukan Ryan berdasarkan rencana Komisaris Sargunam saat pertama kali mereka bertemu. Upaya damai dilakukan hanya sebagai strategi agar Ryan bisa memasuki wilayah Setu. Sargunam mengaku tidak mempermasalahkan pembunuhan yang dilakukan Ryan. Pembunuhan itu justru secara tidak langsung membantu kepolisian memberantas gangster. Ryan justru diminta menghabisi semua gangster, termasuk membunuh Setu. Sargunam menjamin kepolisian tidak akan menghalangi Ryan. Apabila berhasil menghabisi semua gangster, Ryan akan diberikan uang dan identitas palsu. Ryan bisa pergi bersama adik perempuannya menjalani hidup baru di kota lain. Tapi jika Ryan terbunuh, Sargunam berjanji akan merawat adik Ryan seperti anak sendiri. Rencana itu berjalan mulus. Keesokan harinya, Ryan dan Durga bersiap pergi meninggalkan kota Chennai. Megalai datang membawa bayinya. Megalai menyerahkan bayi itu karena tidak ingin membesarkannya tanpa mutu. Sementara Komisaris Sargunam dan asistennya sudah menunggu Ryan. Identitas palsu dan uang disiapkan sesuai rencana. Tapi seperti biasa, Sargunam juga berencana membunuh Ryan agar rahasia tetap menjadi rahasia. Ryan yang ditunggu tak kunjung datang. Nomor HP-nya juga tidak bisa dihubungi lagi. Ternyata Ryan jauh lebih pintar dari yang diperkirakan. Tapi Sargunam pasti akan menemukan Ryan. Saat ini Ryan bersama Durga dan anak Mutu sudah berada di atas truk meninggalkan kota Chennai. Entah kemana truk itu akan membawa mereka seperti saat kecil dulu.
Nasib orang tua Ryan juga belum terungkap. Kita tunggu saja Ryan bagian kedua. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalam semuanya.